Halo, saya Nikita Mirzani. Setelah mendengar dari dokter, memang kalau aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai lagi jamu-jamuan, dan mudah-mudahan dari jamu ini nanti bisa luas, bisa memberikan lahan pekerjaan lebih banyak lagi, karena memang herbal ini harus diperluas lagi. Yang bisa memperluas ya kita-kita ini, dan Niki berharap setelah ini juga kayaknya akan ada bisnis baru jual jamu ya, karena memang di otakku dari tadi dengernya wah ini bisa jadi duit gitu. Ya, jadi semoga ini juga bisa jadi lahan pekerjaan nanti buat ibu-ibu setelah keluar dari sini, ada yang bisa dilakukan supaya tidak balik lagi ke sini. Amin. Ratu Jamu, cuan, cuan, cuan. BWI bekerja sama dengan Ikatan Keluarga Alumni UII ingin berperan aktif dalam pemberdayaan untuk warga lapas atau warga rutan binaan dengan memberikan keilmuan, keterampilan bagaimana menjadi penyanyi tradisional dan meracik jamu yang baik dan benar. Kegiatan ini diawali dengan tahapan asesmen, yaitu bagaimana kita melihat mereka para calon peserta yang nanti akan terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini. Kemudian juga expose program, kita akan jelaskan bagaimana program ini berawal dan nanti akan ada exit strategi yang dilakukan sehingga mereka paham betul apa yang akan mereka jalani selama terlibat dalam program pemberdayaan di lapas atau rutan binaan. Bekerja sama dengan Dirjen Lapas dan juga YBWI serta Ikatan Keluarga Alumni. Harapannya agar warga binaan di dalam lapas rutan Pondok Bambu khususnya dapat berdaya guna setelah mereka keluar dari lapas atau rutan ini, dan dia bisa memiliki keterampilan untuk membuat jamu tradisional yang akan menjadikan pemasukan bagi keluarga mereka. Mereka akan dibagi sesuai dengan Kami sangat bahagia dan bangga tentunya karena kehadiran beliau-beliau dari Yayasan Bina Warga Indonesia dan Ikatan Keluarga UII yang tentunya nantinya akan membantu dan mensupport rutan kelas 1 Pondok Bambu di bidang herbal dan bidang pertanian. Tidak berlama-lama kami menunggu actionnya supaya kami langsung terapkan ke warga binaan yang ada di rutan ini. Tentunya mereka pasti akan sangat berbangga sekali karena memiliki kemampuan ataupun kreativitas yang nantinya bisa diterapkan saat mereka keluar dari rutan. Tujuan kita sama, akhirnya misi kita pun sama, mengeluarkan warga binaan menjadi masyarakat pembangunan, masyarakat seutuhnya sehingga berguna bagi nusa bangsa dan negara. Halo, saya Nikita Mirzani. Setelah mendengar Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang meskipun dibui, Nikita Mirzani berniat buka bisnis baru. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Itu Bang Fahmi bilang masih tetap kekeh Niki tidak memeras atau tidak ada pemerasan antara Niki dengan Reza Gladys. Sedangkan diungkapkan oleh pengacaranya bahwa ada perjanjian antara Niki dengan Reza Gladys di antara tanggal 19 November 2024 sampai dengan 19 November 2025 ini. Tapi Bang Fahmi dia menjelaskan bukti perjanjian itu tertulis atau tidak. Menurut Bang sendiri gimana sebagai praktisi? Ya, kalau menurut saya kan perkara ini sudah tahap 2 kejaksaan dan berkasnya jaksa pasti sudah sodorkan ke pengadilan segera dijadwalkan sidang. Saya belum tahu apakah sidang pertama di tanggal berapa ya. Pasti ada pemberitahuan dari pengadilan. Prinsipnya saat ini tidak usah saling menyalahkan. Karena apapun omongan daripada pengacara Niki atau RG itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Yang ada adalah saat ini ya ikuti proses di persidangan. Pembuktian aja di persidangan. Apakah terjadi pemerasan atau tidak, terjadi pengancaman atau tidak,
tindak pidana TPPU terbukti atau tidak, itu nanti di dalam proses di persidangan di pengadilan itu akan lebih terang benderang, karena pasti ada saksi dari beberapa pihak, ada ahli yang dihadirkan dari tim atau dari pihak kita atau dari pihak kejaksaan, ada juga mungkin barang bukti, alat bukti yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Jadi memang benar-benar terang benderang, sehingga di situ kita akan tahu. Apalagi saya dapat informasi bahwa sidangnya itu akan publish ya, live, sehingga semua masyarakat tahu bahwa ini public figure. Sehingga apakah yang dugaan-dugaan netizen, dugaan dari pengacara dan lain sebagainya, semua itu akan terfokuskan pada saat nanti persidangan nanti, karena semuanya akan dibuka untuk umum, dibuka untuk dilihat apakah benar terjadi pemerasan atau tidak, apakah benar terjadi pengancaman atau tidak, apakah benar ada TPPU-nya. Nah, ini semua rangkaian proses sidik sampai tersangka dan tahap 2 tersangka dan juga barang bukti dijelas kepada jaksa. Artinya sudah keputusan sudah selesai. Sekarang bukan lagi berdebat di media soal ini merasa atau tidak. Saatnya adalah membuktikan di pengadilan. Contoh pengacara Nikita, ya, bawa saksi-saksi yang yang menentukan kita, bawa barang bukti yang menentukan kita, cari ahli yang profesional di bidangnya, harus meyakinkan majelis hakim bahwa Nikita tidak melakukan tindakan kriminal seperti pemerasan, pengancaman, dan juga TPPU, sehingga Nikita bisa dibebaskan. Tapi selama ini kan kita tahu atau dari praktis kemarin, perjanjian tertulis itu adalah perjanjian yang ditantangani kedua belah pihak di atas materai dan win prestasi, dan besok juga ada kata mediasi. Namun mengagetkan perkara kampanye si Reja Galis KRI sendiri, namun konsumen juga melaporkan atas dugaan soal produknya sendiri. Nah, Bang melihatnya gimana, Bang? Ini sebetulnya memang ada hubungan sebab akibat ya. Itu di sini ada hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Nikita Mirzani ya, atas laporan dari DRG ya kan. Nah, yang dilaporkan ini kan otomatis kan ada hubungan sebab akibat nih. Contoh gini ya kan, kita runut ke belakang seperti yang saya sampaikan kemarin gitu ya, bahwa persoalan RG melaporkan Nikita Mirza ini kan dalam dugaan tindak pidana pemerasan. Padahal menurut informasi yang beredar, berita-berita yang beredar ya kan, kita lihat tuh bahwa dokter RG juga memberikan uang itu bukan dalam bentuk ibaratnya paksaan dari seorang Nikita Mirzani. Justru kalau kita lihat di beberapa media itu bahwa ternyata yang mencari tahu Nikita Mirzani adalah pihak DRG sendiri itu loh. Akhirnya singkat cerita ketemu dengan Mail sebagai asistennya Nikita Mirzani, sehingga ending cerita terjadilah perpindahan uang dari DRG kepada Nikita Mirzani gitu loh. Nah, akhirnya kita terus berproses dengan sampai saat ini terjadilah satu proses penangkapan penahanan ya kan, akibat dari laporan RG ya kan. Nah, kemudian sekarang kan masyarakat juga kan sudah pada tahu ya bahwa persoalan antara RG dengan NM ini berkaitan dengan masalah produk skincare ya kan, yang biar notabene semua orang mungkin sudah tahu bahwa produk skincare-nya kan overclaim ya kan. Nah, kenapa saya katakan tadi dari awal bahwa ada hubungan sebab akibat dengan dia membuat laporan pidana kemudian juga melakukan proses penangkapan penahanan terhadap Nikita Mirzani ya kan, ya yang jelas itu juga ditolak oleh pihak atau oleh kubunya Nikita Mirzani ya kan, sehingga terjadi proses gugatan keperdataan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pemerasan, tetapi ini adalah memang murni pure adalah ada kerjasama
ya kan? Bagaimana pihak Nikita Mirzani diminta oleh pihak RG untuk dia menjadi ibaratnya kayak semacam ambasadornya lah, apa untuk mengiklankan produknya, ya kan? Brand ambassador. Ya, kemudian mereka akhirnya timbul persoalan seperti sekarang. Ini hanya ibaratnya ketidakpuasan mungkin dari pihak RG. Dia sudah dibayar tetapi mungkin tidak puas. Harusnya ranah ini ketika terjadi ketidakpuasan, ini kan bukan persoalan ranahnya pidana kalau menurut analisa saya gitu loh, tapi ini adalah memang adalah keperdataan gitu loh. Makanya pihaknya Nikmir saat ini adalah sudah melakukan gugatan keperdataan, bahkan ya gugatannya nilainya nggak tanggung-tanggung nih, sampai 100 miliar kan gitu loh untuk imaterialnya gitu. Kemudian untuk materialnya minta ganti rugi sekitar kalau nggak salah 4 atau sampai 5 M gitu loh. Nah, otomatis ini akan berpengaruh terhadap bisnisnya RG saat ini. Kenapa? Masyarakat dari Sabang sampai Merauke sekarang sudah tahu bahwa produk RG itu ibaratnya ini overclaim. Bahkan produknya tidak sesuai seperti apa yang dituangkan di dalam undang-undang kesehatan gitu loh. Ya kan? Apa yang ada di dalam BPOM mereka tidak sesuai gitu loh produknya. Nah, sehingga pasti masyarakat akan keberatan. Apalagi faktanya masyarakat banyak yang menggunakan produknya skincare-nya RG dan hasilnya mereka tidak memuaskan, otomatis itu akan ya berdampak terhadap mereka sebagai konsumen, pasti dirugikan gitu loh. Akhirnya ya mereka membuat laporan. Itu wajar. Kenapa? Karena mereka punya hak, ya. Mereka dirugikan, mereka jelas kesalahan ini dilakukan oleh seorang RG melalui satu produknya yang dia buat, ya kan? Otomatis pasti RG akan dilaporkan oleh mereka yang konsumen yang sekarang ini merasa dirugikan, dizolimi begitu. Bicara dilaporkan 4 laporan dan akhirnya RG juga diperiksa. Dalam pandangan hukum atau hukum, perkara laporan itu sudah masuk substansi, ada perkara atau ada yang diragukan dengan skincare-nya seorang Reza sendiri, Pak? Oh, udah pasti. Karena ketidakpuasan mereka konsumen, atau mereka justru dengan menggunakan produknya RG sehingga bukan menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi justru sebaliknya, misalkan merusak wajah mereka, muka mereka, itu kan berarti kan sudah tidak sesuai dengan standar BPOM gitu loh. Maka ini otomatis akan bertentangan dengan undang-undang kesehatan, ya kan? Akan bertentangan dengan hak-hak konsumen gitu loh. Harusnya hak-hak konsumen itu diberikan yang terbaik lah gitu kan. Tetapi ini justru malah sebaliknya. Maka sangat wajar jika para konsumen tersebut merasa dizolimi, merasa dirugikan, kemudian mereka membuat laporan di Polda Metro. Supaya apa? Mereka minta perlindungan hukum gitu loh, ya, untuk bagaimana nanti Reza Gladys mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat dengan membuat produk skincare tadi gitu loh. Itu kalau pandangan saya ya. Penampakan Nikita Mirzani di Lapas Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur terekam jelas di Instagram komunitas @mengabdi membangun negeri dan terlihat sangat kalem. Dalam video tersebut, Nikita menjelaskan soal manfaat jamu yang diraciknya selama masa binaan. Dalam rutan Pondok Bambu, tampaknya Nikita tetap produktif dan berkreasi, hingga tercetus ingin membuka bisnis baru, yakni berjualan jamu. Memang aku pribadi lebih suka minum jamu dibanding obat kimia. Mudah-mudahan setelah adanya ini, rakyat Indonesia lebih mencintai jamuan. Dan dari jamu ini bisa memberikan pekerjaan lebih banyak lagi, kata Nikita Mirzani di Instagram 18 Juni 2025. Tak ayal ilmu yang didapat dari pelatihan pembinaan warga binaan tersebut membuat Niki memiliki peluang untuk membuka bisnis baru, yakni membuat jamu. Niki berharap setelah ini kayaknya akan ada bisnis baru, jual jamu, karena memang di otakku dari tadi dengarnya, wah ini bisa jadi duit, pungkasnya. Tak hanya itu, Nikita juga berharap jika dengan berjualan jamu bisa membantu memperkerjakan para warga binaan lainnya setelah keluar nanti. Semoga bisa menjadi lahan pekerjaan bagi ibu-ibu di sini nantinya, supaya tidak balik lagi ke sini timpalnya.
Penampilan Nikita di rutan Pondok Bambu sukses membuat netizen salah fokus, di mana ibu 3 anak itu terlihat lebih santai, kalem, dan elegan. Di penjara tetap produktif ya, sahut netter lainnya. Dalam penjara pun tetap menghasilkan duit, pungkas netizen.